Saya Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Izin bertanya, Pak Ustadz. Silahkan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, sebelumnya perkenalkan nama saya dulu, Pak Ustadz. Nama saya Arif Mulia dari Jobset Ada. Barakallahu fiik. Naam. Saya tanyakan terkait dengan hati, gitu, mengendalikan penyakit hati. Yang disampaikan oleh Ustadz tadi, banyak sekali penyakit hati yang ada pada manusia, gitu ya. Salah satunya adalah suuzon, iri hati, dan lain-lain. Gitu. Nah, setiap orang punya masalah, gitu, baik itu besar ataupun kecil. Mungkin pada saat kita mengalami masalah, kita sudah bisa bersabar, gitu, bersabar menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam hati kecil ini masih sering terbesit rasa suuzon sama Allah, gitu. Allah. Kita masih berpikiran, kenapa kok saya, kenapa kok kita, gitu. Kenapa enggak orang lain? Nah, bagaimana cara sederhananya supaya kita bisa selalu berhusnuzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah, gitu, Ustaz. Nah, itu Ustaz. Terima kasih. Siap, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Ya kadang-kala perasaan itu datang ya. Kenapa kok nggak fulan ya? Aku ini kan tak. Fulan itu padahal nggak sholat. Kok bukan dia yang kehilangan motor? Kok bisa ana yang kehilangan motor? Subhanallah. Dari awal kita sudah sampaikan Allah yang maha kuasa. Allah mencipta apa yang dia kehendaki. Kemudian bisa jadi yang kita benci itu baik buat kita. Maka di sini yang harus kita tumbuhkan di diri kita. Bahwasanya Allah itu kalau cinta sama hambanya, bukan hamba itu dikasih kaya. Bukan hamba itu dikasih jabatan. Itu bukan tanda cinta Allah. Maka kita harus paham itu. Sehingga keluasan rezeki yang diberikan kepada fulan, itu bukan tanda cinta Allah sama dia. Sehingga kalau kita mengatakan, kenapa kok bukan fulan yang kena musibah? Seharusnya kau mengatakan, alhamdulillah, aku yang kena musibah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu abdan ibtala." Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan kasih bala sama itu hamba. Jadi kita harus sadar supaya seudon itu pergi, oh berarti ini tanda cinta Allah sama hambanya. Iya. Di mana Allah Jalla Jalaluh menjadikan musibah yang paling banyak menimpa para nabi. Asyaddun nas bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balanya itu siapa? Para nabi. Para nabi. Jadi orang semakin taat sama Allah, semakin baik, insya Allah dia harus siap untuk mendapatkan ujian tadi. Yubtalal mar'u ala qadri imani. Seorang dikasih bala sesuai dengan kadar keimanan. Kemudian kita juga untuk menumbuhkan berbaik sangka sama Allah, kita tadi disampaikan bahwasanya ternyata bala ini menghapuskan dosa. Ya Allah. Menghapuskan dosa. Mengangkat derajat. Dikasih pahala yang banyak sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga para nabi dikasih bala paling banyak. Karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Terus jamaah, musibah itu juga untuk menyadarkan kita tentang hakikat kehidupan dunia ini. Jadi kalau ada perasaan macam-macam, kenapa kok nggak fulan? Itu memang buat aku. Sudah dituliskan buat aku 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan di situ ada cinta Allah. Dan alhamdulillah, dimana dengan musibah itu, kalau kita tadi hikmahnya, kita bisa lebih taat sama Allah. Kita bisa bertasbih. Kita bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang satu kalimat tasbih. Ucapan subhanallah wa bihamdi. Ini anak ingat dengan ucapan Nabi Sulaiman. Disebutkan dalam riwayat Israiliyat bahwa Nabi Sulaiman tatkala itu sedang berjalan dengan bala tentaranya, ya, dengan kemewahan yang Allah berikan dan kekuasaan yang Allah berikan, bangsa jin, burung-burung, manusia.
itu ada pendeta yang lihat mengatakan, "Ya Ibn Daud, wahai putra Daud, engkau benar-benar dikasih kerajaan yang agung sekali sama Allah SWT." Tapi apa kata Nabi Daud alaihissalam? Ingin mengingatkan orang ini tentang hakikat dunia. Dia mengatakan, "La tasbihatun wahidah fi sahifatil mu'min." Ucapan tasbih subhanallah, satu ucapan subhanallah di catatan seorang mukmin itu lebih baik daripada kerajaan Sulaiman. Kenapa? Karena satu kalimat tasbih itu kekal dan abadi. Sedangkan kerajaan Sulaiman hilang, pergi. Dan terbukti Nabi Sulaiman mati, kerajaannya habis. Tapi ucapan tasbih itu akan tetap dicatat dan akan didapatkan kelak di padang mahsyar. Di sini kita berbaik sangka sama Allah. Bisa jadi dengan musibah itu, alhamdulillah Ustaz, anak semakin taat, semakin patuh, semakin yakin dengan hakikat kehidupan dunia. Bukankah itu nikmat sebenarnya yang Allah berikan? Hada wallahu a'lam bissawab.